Hari ini kita akan review Soundcore Boom 2 dan bagaimana suara jika dibandingkan dengan brand-brand audio seperti Sony. Hi, how things going? You're watching Flanagan Sons YouTube channel. This is Flanagan Sons YouTube channel. Ya, seperti ini speakernya lumayan gede ya. Tidak sekecil JBL Flip 6 ataupun juga Sony Oldfield 1. Ini mungkin lebih ke kayak JBL Extreme lawannya. Tapi ini harganya di bawah JBL Flip 6 dan Sony Oldfield 2 juga. Nanti kita compare. Ini posisi drivernya ada di sini. Ini kayak subnya yang agak gede. Ini ada tweeter kecil. Nanti gue kasih lihat gambarnya. Terus di kanan kirinya ada driver lagi. Tapi ini katanya lebih ke passive radiator. Terus ada lightingnya juga. Ini tombol-tombolnya nyalain. Terus juga Bluetooth, playback. Dan ada bass boost. Dan ada apa ini namanya? Speaker ini juga bisa pakai 2 unit ya. Jadi kayak TWS mode gitu. Kalau kalian mau jadiin dia stereo pair. Nah, kira-kira kayak gini drivernya 15 volt tweeter nih buat high tentu saja, kanan kirinya tengahnya subwoofer katanya ya. Terus di kanan kiri unitnya itu ada lagi pasif radiator, udah kayak inner monitor zaman sekarang yang mid end high end udah ada pasif radiator biar ada rumble getaran itu lebih dapat gitu ya. Ini juga totalnya 80 watt ya, lumayan kenceng suaranya. Kalau di volume HP udah full, ditambahin lagi di sini juga masih bisa. Terus tidak ada aux 3,5. Tapi di belakangnya sini konektornya ada 2 USB Type-C dan Type-A. Ya. Jadi Type-C-nya buat ngecas unit ini. Dan Type-A-nya ini buat out. Jadi kayak jadi power bank gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ini Sony Oldfield ya, ini pesaingnya JBL Flip 6 juga. Menurut gue ini juga lebih bagus suaranya, vokalnya lebih kedengeran jelas. Dan ini unit Soundcore Boom 2, jadi kayak gede banget ya, gue kasih tunjuk di foto aja deh, biar kebayang gedenya seperti apa. Ini sih seharusnya sama JBL Oldfield 7 ya, kalau nggak salah, atau JBL Extreme harusnya pesaingnya. Cuma ini harganya di bawah Sony yang tadi, jadi ya ini menurut gue murah, lebih murah, tapi lebih gede aja. Kalau lu nggak masalah dengan ukuran, ini oke-oke aja sih. Jadi aplikasinya kayak gini, ini ada volume, play and pause, terus ada di bawahnya sini ada lightingnya ya. Bisa api-api, kayak gini, flash, fireworks, apalah, lightning, banyaklah efek-efeknya ya, tidak terlalu penting, kita matikan saja. Oh ya, gue juga lupa bilang kalau custom EQ itu sebenarnya bisa diklik full bandnya. Nanti jadi seperti ini, lu bisa kayak geser frekuensinya ke yang lu mau. Tapi kelebaran EQ-nya itu nggak bisa ya. Jadi kalau lu klik, ini tidak bisa gue beginiin. Nggak bisa gue kecilin gitu. Jadi cuma bisa lu geser ke target frekuensi tertentu. Nggak exact 60 doang, 125 doang. Jadi benar-benar bisa 1100, 1200, 759, 379 sesuai dengan target frekuensi yang lu inginkan aja. Yang ini shelf, yang ujung kanan juga shelf harusnya, yes. Tapi kalau di tengah-tengah dia bell, tapi bellnya tidak bisa diatur kelebaran, jadi selalu lebar gini. Target frekuensinya nggak bisa lancip gitu. Ini gue rekam pakai Sony ECM A10 XY stereo recorder dari jarak sekitar 3 meter karena speaker kayak gini emang buat ambient aja biasanya di ruangan ya, bukan near field monitor yang mesti didengarkan dalam jarak dekat. Suara bukan representasi suara sebenarnya, tapi buat comparison dan bayangan aja ketika ada di kamar dan di ruang tamu kecil.
Setelah dengerin hasil comparison-nya, menurut gue Soundcore Boom 2 ini bagus ya, dalam bassnya. Jadi belum di EQ juga udah emang gede gitu, tapi bisa lu cut, bisa lo tambahin. Gue pribadi nggak pakai tombol bass boost sama sekali, kan menurut gue di ruangan yang nggak terlalu gede itu lebih dapat bassnya, apalagi kalau di kamar itu ditaruh di pojokan. Wide juga, better dispersion juga bassnya. Placementnya sih menurut gue ya taruh di bookshelf, taruh di meja agak pojokan dekat-dekat tembok itu, biar si passive radiator sama subwoofer itu nyebarnya lebih lebih 360 gitu, lebih merata gitu di seluruh ruangan. Lu manfaatin tembok sebagai jadi tambahan subwoofer sebenarnya. Dan salah satu trik-trikan audio engineer juga beberapa biasanya. Terus compare to Sony, gue butuh ngeboost kencang gitu untuk volumenya sama. Gue nggak ngukur sih berapa tuh, cuman yang jelas gue butuh boost lagi di unit bodinya si Sony itu untuk level match ya. Cuma ya dari gue pribadi sih tergantung lo butuhnya yang kayak gimana. Kalau lo butuh portability yang lebih kecil, menurut gue ya cocok kalau lo ambil yang kayak Sony itu, atau lo butuh yang ya udah yang penting suaranya aja tapi tetap semi bisa lo bawa outdoor. Menurut gue Soundcore Boom 2 ini cakep banget. Kira-kira target audiensnya ke siapa aja? Pertama outdoor, orang-orang yang suka aktivitas outdoor, camping. Jadi juga sebagai battery backup juga ya, ataupun juga extra lighting, walaupun yang nggak seberapa sih, tapi kalau gelap banget lumayan agak sedikit ngebantu kalau lu nggak mau nyalain api gitu mungkin. And then buat yang pengen bigger driver aja, yang pengen lebih gemuk tapi tetap portable gitu. Kalau lu beli kayak Edifier D12 misalnya, itu kan single unit juga, bukan speaker 2 unit kanan kiri ya. Kurang lebih sama kayak gini, cuma agak sedikit lebih gede, tapi dia tetap harus dicolok gitu. Jadi nggak bisa buat portable. Nah, Soundcore Boom 2 ini bisa dicolok, bisa jadi power bank, tapi kalau ditaruh di rumah juga bassnya nggak terlalu shy gitu ya, tetap oke. Terus juga mungkin buat yang pengen kadang-kadang mobile nih, guru Zumba mungkin ya, atau pelatih pound fit, ataupun mungkin yoga, I don't know. Ya bisa juga buat dipakai olahraga ya, tipis-tipis, dibandingin lu beli speaker yang kecil kayak Select Forgo ini ya nggak berasa gitu bassnya. Apalagi lu untuk coverage ruangan yang agak sedikit lebih besar ya, yang bentuknya seperti Boom 2 ini lebih tepat. Kekurangannya, codec masih SBC, kemudian ukurannya ya agak lumayan lebih gede dibandingkan Flip 6 maupun juga Oldfield 1 dari Sony. Tidak ada aux-nya ataupun Type-C ya. Kali aja bisa jadi DAC output gitu kan, mungkin Bluetooth speaker sekarang. Kalau bisa tuh akan menyenangkan banget, karena orang udah jarang pakai aux input. Mungkin sekarang udah lebih ke Type-C to Type-C langsung. Tuh kalau ada bakal lebih menyenangkan lagi gitu. Jadi apakah gue rekomendasikan, posisinya di mana nih dari chart ataupun bar rekomendasi ini? Gue taruh di recommended. Recommendednya masih agak early dikit, karena ya harusnya mungkin kalau ada jack ataupun kodeknya sekalian aja AAC ataupun LDK PTX itu mungkin akan lebih bagus lagi high-nya ya. Cuma biasanya di speaker sih nggak terlalu lebih berasa dibandingkan dengan TWS. Jadi so far di atas oke, di atas not bad, recommended, nggak highly recommended, tapi pasti akan recommended banget buat orang-orang yang butuh portability, driver besar, baterai banyak, dan bisa ngecas juga. Jadi ya cukup recommended. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa check out produknya, ada di YouTube gue ataupun di link deskripsi. Dan jangan lupa juga buat subscribe ya. Thank you so much for watching. Bye-bye.